Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas E akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya Fitria Nur Pratiwi dengan NIM D1B1-255 akan membawakan materi tentang pengertian Pancasila sebagai sistem etika serta alasan mengapa Pancasila digunakan sebagai sistem etika. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian dari Pancasila, sistem, serta etika itu masing-masing. Yang pertama yaitu Pancasila, berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip, di mana kelima prinsip itu dijadikan sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem berasal dari bahasa Latin yang berarti sistema dan bahasa Yunaninya systema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh umum misalnya seperti negara. Adapun pengertian etika yaitu secara bahasa kata etika lahir dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Nah, jadi Pancasila sebagai sistem etika bersumber dari kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan. Secara politis, Pancasila sebagai sistem etika mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi, sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Yang kedua yaitu alasan mengapa Pancasila digunakan sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila digunakan sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak dapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua,
menipisnya rasa kejujuran, serta tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu korupsi akan bersih maharajalela, karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Archibald dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archibald maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang ketiga yaitu kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal, peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Yang keempat yaitu pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika itu belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat di masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau, sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika itu perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Nama saya Yuspira dengan NIM D1B12227 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep Pancasila sebagai etika dalam kehidupan. Pancasila sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan menentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi
yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat menyelenggarakan negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Materi selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Yang kedua, sumber sosiologis. Dan yang ketiga, sumber politis. Yang pertama, sumber historis. Nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral terlalu terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada penyelenggaraan etika politik. Salah satu penyelenggaraan etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggaraan negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia, misalnya orang dengan suku Minangkabau. Dalam hal bermusyawarah, mereka memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis. Pancasila sebagai sistem etika terdapat norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan peraturan undang-undang di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan undang-undang bersifat konkret. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan, upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai didasarkan kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana, pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian. Praktik penyelenggaraan negara yang mendasari instansi sosial. Dimensi aksi politik, sebagai pihak berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Demikian penjelasan materi dari saya, RVM Caroline Rianai dengan NIM D1 B122235. Baik, saya Rahma dengan NIM B1 D12245. Di sini saya akan melanjutkan tentang argumen dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada Orde Lama, pemilu diselenggarakan dalam semangat dan demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu PNI, Pemuris, PNU, dan PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilih pada umum zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada Orde Baru, sistem etika Pancasila dikatakan dalam bentuk penantaran PA4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia
Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sebagai kodirit bersifat monodualitis, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari semua manusia dalam kebersamaan hidup. 3. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam eufori demokrasi, namun seiring dengan berjalannya waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menurun pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu hal-hal penggambaran beberapa bentuk tantangan terhadap sistematika Pancasila. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sistem otoriter dalam pemerintahan sebagai yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal yang tersebut dengan sesuai sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk muafakat. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila di era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan berkehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Kenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM D1B1222219. Saya dari kelompok 6 Pendidikan Pancasila. Dan saya akan melanjutkan materi tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan, mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan, memiliki prinsip acta humanus. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi atau kebajikan dan kearifan. Yang ketiga adalah sila persatuan, memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah sila keadilan. Sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja atau deontologi, atau tujuan saja atau teleologi, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan atau virtu etik. Dan yang kedua adalah urgensi. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Dan yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara.
Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.